Kita buka aplikasi POM-nya terlebih dahulu. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi POM. Langkah pertama, kita klik modul, terus klik transportation. Selanjutnya kita klik new, terus kita isi data sesuai yang di soal nantinya. Soal pertama, jadi PT Miramar ini akan mengirim beberapa tipe sepeda motor ke beberapa kota dengan biaya sesuai yang tertera di tabel. Nah, yang ditanyakan adalah alokasi pengiriman biaya yang paling rendah itu mana aja sih? Nah, maka dari itu POM ini sangat membantu sekali untuk menyelesaikan permasalahan soal tersebut. Ini datanya udah saya masukkan. Selanjutnya kita klik any starting, terus kita klik vocal. Nah, selanjutnya kita klik solve untuk mengetahui solusi dari pemecahan masalah tersebut. Yang pertama ada transportation segment. Jadi tipe motor bebek harus mengirim sebanyak 100 buah ke Solo. Motor Scoopy harus mengirim sebanyak 300 buah ke Surabaya, dan seterusnya. Selanjutnya kita klik marginal cost. Jadi marginal cost ini untuk mengetahui biaya tambahan. Marginal cost untuk tipe motor bebek ke Semarang sebanyak 2 dan ke Surabaya sebanyak 1, dan seterusnya. Selanjutnya kita klik solution tabel, yaitu besarnya alokasi dari daerah asal ke daerah tujuan. Yang warna ungu ini menunjukkan marginal cost, sementara yang warna biru menunjukkan besarnya alokasi. Selanjutnya literation atau literasi, yaitu tahapan yang dilalui hingga didapatkan solusi yang optimal. Hasilnya dapat dilihat seperti tabel tersebut. Segment with cost, yaitu besarnya alokasi dan biaya yang diperlukan untuk alokasi tersebut. Dari tabel ini dapat dilihat tipe motor bebek dari Solo adalah 500 US dollar dan ke Jogja 1.200 US dollar. Scoopy ke Surabaya 3.000 US dollar, dan seterusnya. Yang terakhir adalah shopping list, yaitu rincian pengalokasian, biaya per unit, dan biaya total tiap pengalokasian. Berdasarkan tampilan output di atas, diketahui bahwa motor bebek ke Solo dikirim sebanyak 100 buah dengan biaya 5, sehingga total pengiriman adalah 500. Dan untuk motor Scoopy dikirim ke Surabaya sebanyak 300 dengan biaya per unit 10, dan total pengiriman adalah 3.000, dan seterusnya. Soal 2. Sebuah perusahaan negara akan mengangkut pupuk dari 3 pabrik yang akan dikirim ke 3 pasar dengan penawaran, permintaan, dan biaya sesuai dengan tabel tersebut. Kita isi dulu datanya. Kita klik any starting method, pilih vocals, terus kita pilih solve, transportation segment. Untuk solution value-nya itu 1.920 US dollar. Jadi pabrik 1 harus mengirim sebanyak 70 ke pasar 1 dan sebanyak 50 ke pasar 3. Pabrik 2 mengirim sebanyak 70 ke pasar 2 dan 10 ke pasar 3. Pabrik 3 harus mengirim sebanyak 80 ke pasar 1. Next, marginal cost. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pabrik 1 ke pasar 2 sebanyak 1, pabrik 2 ke pasar 1 sebanyak 1, dan pabrik 3 ke pasar 2 sebanyak 10, dan ke pasar 3 sebanyak 9. Selanjutnya ada final solution tabel. Jadi yang warna ungu marginal cost, yang warna biru menunjukkan besarnya alokasi.
Jadi untuk pabrik 1 besarnya alokasi itu sebanyak 8 di pasar 1 dan 6 di pasar 3. Sementara marginal cost-nya itu sebanyak 5 di pasar 2 dan seterusnya. Iteration. Nah, hasil dari iteration dapat dilihat seperti tabel tersebut. Selanjutnya, shipment with cost. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa pabrik 1 ke pasar 1 adalah 560 US dollar dan 300 US dollar. Sementara untuk pabrik 2 ke pasar 2 adalah 700 US dollar dan 120 US dollar ke pasar 3. Penyelesaian terakhir adalah shipping list. Berdasarkan tabel ini dapat kita ketahui bahwa pabrik 1 ke pasar 1 dikirim sebanyak 70 unit dengan biaya per unitnya 8, sehingga total biaya pengiriman adalah 560. Dan pabrik 2 ke pasar 2 dikirim sebanyak 70 unit dengan biaya per unitnya 10, sehingga total biaya pengirimannya adalah 700 dan seterusnya. Total biaya pengiriman ini adalah hasil kali dari jumlah unit yang dikirim dan biaya per unitnya. Soal nomor 3, Hewlett Packard ini menjual komputer mikro ke beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta, dan komputer-komputer tersebut itu disalurkan ke 3 gudang distribusi, yaitu di Solo, Magelang, dan Purworejo. Untuk perguruan tingginya itu ada STMIK Amikom, UII, UPVN Veteran, dan STIE YKPN. Dan biaya pengiriman dan pemasangan persatuan komputer mikro dari masing-masing distribusi ke masing-masing universitas itu dapat dilihat dari data seperti tabel. Terus yang ditanyakan adalah alokasi yang memberikan biaya transportasi yang paling minimum. Selanjutnya kita buka aplikasi POM-nya. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi POM. Selanjutnya kita klik modul dan pilih transportation. Terus selanjutnya kita pilih yang new. Nah, kita isi data. Untuk title-nya tadi itu diisi dengan nama perusahaan ya. Tadi itu Hewlett Packard. Untuk number of source kita isi daerah gudang distribusinya tadi ada 3, sementara number of destination kita isi 4, yaitu nama universitas yang menerima tadi. Selanjutnya kita klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Untuk yang source 1, 2, dan 3 kita isi daerah distribusi tadi. Tadi ada Solo, Magelang, dan Purworejo. Nah, untuk bagian destination-nya kita isi nama universitas yang menerima. Tadi ada STMIK Amikom, ada UII, terus ada UPN Veteran, dan ada STIE YKPN. Selanjutnya kita isi data sesuai dengan soal tadi. Untuk bagian demand itu isinya permintaan ya. Jadi untuk STMIK Amikom tadi kan permintaannya 520, terus UII ada 250, UPN Veteran ada 400, STIE YKPN ada 300. Sementara untuk supply-nya itu berisi penawaran. Untuk daerah Solo ada 420, di daerah Magelang ada
610, dan untuk Purworejo ada 340. Selanjutnya kita klik any starting method, kita pilih focus. Nah, setelah itu kita klik solve. Nah, ini adalah hasil solusi pertama, yaitu transportation result, yaitu solution value-nya sebesar 21.930 US dollar. Untuk daerah Solo di UII itu ada sebanyak 250 unit dan 170 di STIE YKPE. Daerah Magelang itu mengirimkan ke UPVN veteran sebanyak 90. Marginal cost. Nah, marginal cost ini untuk mengetahui biaya tambahan. Jadi biaya tambahan dari Solo ke STMIK Amikom itu sebesar 7 dan UPN veteran sebesar 10 dan seterusnya. Final solution tabel. Nah, untuk marginal cost-nya ditunjukkan oleh warna ungu, yaitu dari Solo ke Amikom itu sebesar 22, UPN veterannya itu 30, sementara besarnya alokasi ditunjukkan oleh warna biru. Jadi besarnya alokasi dari Solo ke UII sebanyak 17 dan STIE YKPN sebanyak 18. Literation atau literasi. Nah, pada permasalahan ini hanya terdapat satu literasi. Shipment with cost. Dari hasil output ini dapat dilihat bahwa Solo ke UII sebesar 4.250 US dollar dan ke STIE YKPN sebesar 3.060 US dollar dan seterusnya. Yang terakhir adalah shipping list. Nah, dari tabel ini dapat kita lihat bahwa dari Solo ke UII dikirim sebanyak 250 unit dengan biaya per unitnya adalah 17, sehingga total biaya pengiriman adalah 4.250 dan seterusnya. Nomor 4, perusahaan Heterokini memiliki 3 pabrik di daerah yang berbeda dan 3 proyek dengan lokasi yang berbeda juga. Biaya pengiriman per truk tercantum dalam tabel seperti yang dapat kita lihat itu. Nah, untuk kapasitas pabrik itu, pabrik 1 tuh memiliki kapasitas 70, pabrik 2 50 dan pabrik 3-nya 30. Nah, kapasitas pabrik ini nanti masuknya ke supply. Sementara untuk proyek A itu ada 40, proyek B 50 dan proyek C 60. Nah, yang di bagian proyek ini nanti maksudnya ke demand atau permintaan. Tipe soal nomor 4 ini itu seperti tipe soal nomor 1, cuman kita harus memiliki analisis tersendiri untuk memahami soal nomor 4 ini. Nah, kita masukkan data-datanya untuk di supply. Pabrik 1 ada 70, pabrik 2-nya 50, pabrik 3-nya 30. Sementara demand-nya di proyek A ada 40, proyek B 50 dan proyek C-nya 60. Jangan lupa untuk analisis metodenya kita pilih vocals. Terus kita klik solve untuk mengetahui pemecahan masalahnya. Yang pertama ada transportation result. Nah, untuk solution value-nya itu sebesar 1040 US dollar. Untuk pabrik 1 harus mengirim ke proyek A sebanyak 20 dan ke proyek B sebanyak 50 dan seterusnya. Selanjutnya untuk marginal cost. Jadi untuk marginal cost, pabrik 1 ke proyek C itu sebanyak 4, pabrik 2 ke proyek A sebanyak 1 dan ke proyek B itu kosong. Pabrik 3-nya ke proyek C sebanyak 4. Selanjutnya
Final solution tabel. Nah, untuk marginal cost pada pabrik 1 itu ditunjukkan dengan warna ungu, yaitu pabrik 1 ke proyek C sebanyak 11, sementara untuk besarnya alokasi ditunjukkan oleh warna biru. Jadi pabrik 1 ke proyek A sebanyak 10 dan proyek B sebanyak 4 dan seterusnya. Next, literation atau literasi. Tahapan yang dilalui hingga mendapatkan hasil optimal dapat kita lihat seperti tabel yang tertera di atas. Selanjutnya, shipment with cost. Jadi, besarnya alokasi ditambah dengan biaya yang diperlukan untuk alokasi tersebut. Nah, dari tabel ini dapat kita lihat bahwa pabrik 1 ke proyek A adalah 200 US dollar dan 200 US dollar untuk proyek B. Untuk pabrik 2-nya ke proyek C sebesar 400 US dollar. Penyelesaian terakhir, shaping list. Nah, dari tabel ini dapat kita lihat bahwa pabrik 1 ke proyek A dikirim sebanyak 20 unit dengan biaya per unitnya 10, sehingga total pengiriman adalah 200. Sementara untuk pabrik 3 dikirim ke proyek A sebanyak 20 unit dengan biaya per unitnya adalah 9, sehingga total biaya pengiriman adalah 180. Jadi 180 ini didapatkan dari 20 unit dikali 9.